Seorang pekerja tambang tewas akibat serangan kelompok kriminal bersenjata yang membakar base camp mining 81 di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, gangster kembali menyerang warga di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat hingga terjadi tawuran di tengah jalan. 2 anggota geng diringkus polisi bersama barang bukti senjata tajam. Gangster. Aksi penyerangan sekelompok gangster terhadap warga terjadi di Jalan Galur Raya Johar Baru, Jakarta Pusat hingga terjadi tawuran di tengah jalan. Para pelaku kabur setelah berhasil menyerang sejumlah pemuda yang tengah asik berkumpul di warung kopi. Aparat Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah menggelar patroli berhasil menangkap 2 pelaku. Salah satu pelaku kedapatan sempat membuang senjata tajam saat diamankan. Dari pemeriksaan, pemuda 21 tahun ini merupakan anggota gangster yang kerap melakukan aksi penyerangan di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat. Selain melakukan penyerangan secara acak, gangster ini juga kerap saling serang setelah janjian melalui pesan singkat. Punya trik gak? Punya trik sendiri gak? Penyerangannya gimana? Dari mana? Sasarannya apa? Agak sih lewat aja. Berarti ugal-ugalan? Gak terlalu ugal-ugalan, nyamperin doang udah gitu. Tapi janjian dulu ya? Ya temen saya janjian katanya. Janjian via apa? WA. Pelaku mengaku telah 3 kali melakukan aksi penyerangan pada warga. Saat melakukan penyerangan, para pelaku mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Demikian. Hasil tes urin gimana Pak? Hasil tes urin untuk kedua orang yang kita amankan, tersangka yang membawa senjata tajam dinyatakan positif metamfetamin. Kini polisi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang berperan sebagai pencari lawan melalui pesan singkat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara itu, 2 karyawan pesantren menjadi korban begal di Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku mengancam dengan senjata tajam di depan sekolah. Pelaku mengaku kesal ditatap oleh korban saat berkendara. Aksi kawanan begal bersenjata tajam terjadi di Jalan Raya Setu, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Korban berboncengan motor dipepet oleh 2 pelaku begal. Saat korban berhenti, salah satu pelaku menghampiri korban dan mengancungkan senjata tajam. Pelaku mengaku kesal karena ditatap oleh kedua korban saat di jalan. Korban yang takut langsung turun dari motor dan masuk ke dalam sekolah. Pelaku langsung menghampiri motor korban dan menaikinya. Korban sempat ingin kembali mengambil motornya namun diancam oleh pelaku dengan senjata tajam. Pelaku kabur membawa motor korban. Itu orangnya langsung berhenti, langsung teman saya ditanya katanya ngapain ngeliatin. Teman saya bilang siapa yang ngeliatin situ. Itu orang turun langsung ngeluarin celurit. Nah setelah itu teman abang yang 2 ini langsung masuk atau gimana? Masuk. Takut atau? Takut. Nah, setelah masuk Motornya dibawa tuh, teman saya nyamperin lagi, diancam lagi pakai celurit. Saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus pembegalan tersebut dan mengejar kedua pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Akibat supir mengantuk, sebuah minibus keluar jalur dan menabrak 3 kendaraan di Underpass Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibatnya seorang pemotor terluka parah. Sebuah minibus rusak parah setelah menabrak 2 minibus lain dan 1 motor di Underpass Gandaria, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Peristiwa berawal saat pengemudi yang diduga mengantuk berkendara dari arah Pondok Indah menuju Senayan. Di lokasi, mobil keluar jalur ke arah berlawanan hingga terjadi kecelakaan beruntun melibatkan 2 motor dan 1 mobil. Akibatnya pengendara motor terluka parah di kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan.
Mobil putihnya itu ngambilnya ke tengah, makanya dia nabrak mobil awal dulu. Nah, teman saya itu yang naik motor di belakangnya persis mobil ditabrak juga, diberhentiin sama taksi. Gitu. Ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dibawa ke Satlaka Lantas wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Tabung setrika uap tiba-tiba meledak menghancurkan bangunan tempat usaha laundry di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Tabung diduga meledak akibat overheat karena lupa diisi air. Bangunan usaha laundry di Jalan Cibubur 2, Ciracas, Jakarta Timur hancur setelah tabung setrika uap di dalamnya meledak. Tabung diduga meledak setelah overheat atau terlalu panas dan lupa diisi air oleh pengelola laundry. Peristiwa terjadi saat pegawai laundry sedang beribadah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas Polsek Ciracas langsung mengamankan lokasi kejadian. Aja ya, bukan gas ya Pak? Itu pas meledak itu kondisinya bagaimana Pak? Apa yang rusak? Dampaknya apa Pak? Dampaknya itu atap sama boilernya. Pegawai bagian ada yang sholat, satu lagi packing. Tapi alhamdulillah nggak ada korban. Nggak ada korban dari pegawai maupun pejalan kaki yang lewat ya. Kasus tersebut ditangani Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan membakar base camp mining 81 para penambang ilegal di Kampung KW, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Akibat penyerangan tersebut, seorang pekerja meninggal dunia. Penyerangan dan pembakaran base camp mining 81 milik para penambang oleh kelompok kriminal bersenjata terjadi pada petang hari di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Akibat penyerangan tersebut, seorang pekerja tambang bernama Rolmo Aldus Tuenoa meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam. Tim keamanan mengevakuasi jenazah korban menggunakan helikopter menuju ke RSUD Bovendigul. Pelaku teror adalah kelompok bocor Saubolim dari Yahukimu. Lokasi penambangan berada di perbatasan Pegunungan Bintang dan Yahukimu. Dalam penyerangan tersebut menyebabkan satu korban penambang meninggal dunia. Langkah-langkah yang kami lakukan segera mengkoordinasikan dan melaporkan kepada satuan atas, dalam hal ini Polda Papua, sekaligus berkoordinasi dengan Polres Bovendigul untuk melakukan evakuasi. Karena akses transportasi dan distribusi logistik hanya bisa dijangkau dari Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Pasca penyerangan, situasi di Kampung KW berangsur aman dan kondusif. Personel gabungan TNI dan Polri terus meningkatkan penjagaan dan patroli mengantisipasi aksi KKB. Sebelumnya pada 20 Juli lalu, KKB juga menganiaya hingga tewas seorang warga sipil bernama Adis di lokasi tambang ilegal KW, distrik Awimbon. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Omega Batko Rumbawa melaporkan. Kawan perampok menyatroni sebuah minimarket di Jalan Raya Cipatik, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mengancam karyawan dengan senjata tajam. Para pelaku membawa kabur uang tunai 45 juta rupiah. Kawanan perampok merangsak masuk ke sebuah minimarket di Jalan Raya Cipatik, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedua pelaku menyatroni minimarket yang hendak ditutup karyawan. Dua karyawan yang sedang menyimpan uang ke dalam brankas diancam pelaku menggunakan senjata tajam. Uang sebanyak 45 juta rupiah raib digondol pelaku. Usai beraksi, kedua pelaku segera meninggalkan lokasi. Saat mereka mau memasukkan uang dari hasil penjualan tadi ke brankas, karena pintu rolling door itu terbuka, mereka padahal sudah pernah komplain ke manajemen, tapi mungkin belum direspon, sehingga itu dijadikan peluang oleh pelaku untuk masuk ke dalam. Berbekal rekaman CCTV, polisi menyelidiki dan mengejar para pelaku. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal melaporkan.
Seorang wanita dianiaya suaminya di kawasan Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat. Pelaku tega menganiaya korban di hadapan anak balitanya dan banyak warga lainnya. Seorang wanita dianiaya suaminya di kawasan Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat. Pelaku tega menganiaya korban di depan anak balitanya dan sejumlah warga yang berada di lokasi. Sang anak menangis menyaksikan perbuatan sang ayah. Warga segera menahan pelaku agar tak melanjutkan aksinya. Diduga pelaku kesal terhadap korban terkait masalah biaya pengobatan. Lihat, nah pas ngelihat di depan, nah itu perempuan ya lagi dihantam sama lakinya tuh. Gak tahu permasalahannya apa, orang mana saya juga gak kenal. Nah pas begitu si banyak yang nolongin gitu. Video yang direkam seorang warga tersebut viral di media sosial. Setelah video tersebut beredar luas, polisi segera menangkap pelaku. Depok dan korban diminta juga kita arahkan untuk membuat laporan polisi di Polres Depok karena akan ditangani oleh unit PPA. Motif sementara bahwa pelaku kesal dengan korban terkait masalah pembayaran biaya pengobatan yang tidak ditanggapi oleh korban sehingga korban diturunkan di pinggir jalan kemudian dilakukan penganiayaan terhadap korban. Pelaku diperiksa di unit PPA Polrestro Depok. Masyarakat diimbau untuk segera melapor ke pihak berwajib jika mengalami atau menyaksikan aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Sejumlah lapak seluas 1.000 meter persegi di Jalan Pinang, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan terbakar. Sejumlah pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar sejumlah lapak seluas 1.000 meter di Jalan Pinang, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Api membakar seluruh bangunan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar dan merambat ke lapak lainnya. Sejumlah pemilik lahan panik berusaha menyelamatkan barang dagangannya ke tempat yang lebih aman. 17 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab dari kebakaran, api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu lapak. Kalau jumlah lapak, kami belum tahu persis berapa lapak, cuma yang terbakar diperkirakan sekitar 1.000 meter. Begitu semuanya lapak-lapak, kotak-kotak, jumlahnya kami belum bisa data. Dugaan sementara apa sih, Bang? Ya, Dugaan sementara. Kalau dugaan sementara, kalau melihat situasi seperti ini itu dari korsleting listrik, karena banyak barang-barang itu sudah terbakar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sementara itu diduga akibat jalan yang minim penerangan, 2 pemotor di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menabrak truk yang terparkir di jalan. Seorang korban tewas di lokasi, sedangkan rekannya kritis. Supir truk melarikan diri usai kejadian. Seorang pengendara motor tewas usai menabrak bagian belakang truk pengangkut kayu yang terparkir di tepi jalan RTA Milono, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban tewas di lokasi akibat terluka parah di kepala. Sementara rekan korban yang dibonceng, kondisinya kritis dan segera dilarikan ke RSUD Dr. Doris Silvanus. Kejadian berawal ketika supir dan kernet 2 truk parkir di lokasi untuk makan di sebuah warung. Diduga tak bisa mengendalikan motor yang dikendarai, korban menabrak truk yang sedang terparkir. Kondisi jalan yang licin serta minimnya penerangan jalan diduga menjadi faktor kecelakaan tersebut.
sudah parkir, kok rame-rame ke sini, tiba-tiba saya lihat lagi sudah tidak ada. Mas, yang truk yang ditabrak pengendara itu yang paling belakang berarti? Enggak, yang depan. Paling depan? Iya. Jadi ada berapa supir truk? Ada berapa truk? Dua truknya. Salah satu supir truk ada yang berhenti di sini, Mas. Supir truk dan kernet melarikan diri retake. Supir truk dan kernet melarikan diri dari lokasi usai kejadian. Kasus tersebut dalam penanganan polisi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Sebuah truk tangki bermuatan oli menabrak truk parkir dan 2 warung di tepi Jalur Nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selain merusak sejumlah bangunan, kecelakaan juga mengakibatkan 2 orang terluka. Kecelakaan terjadi di Jalur Nasional Pantura Tuban, Surabaya, Jawa Timur hari Minggu. Sebuah truk tangki menabrak sejumlah kendaraan parkir dan bangunan warung di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding. Kecelakaan berawal saat truk tangki yang dikemudikan Suparta melaju dari arah Tuban. Sesampai di lokasi kejadian, truk pengangkut oli tersebut keluar jalur kiri dan menabrak truk diesel yang sedang berhenti. Benturan menyebabkan truk diesel terdorong dan menghantam pintu pagar gudang hingga roboh. Sementara truk tangki melaju dan menabrak sebuah pohon penghijauan serta 2 warung. Istri pemilik warung minuman tradisional dan kernet truk terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Kosmat Tuban. Ya saya gugup kan menyelamatkan istri saya. Istri saya melompat ke belakang ya. Ini yang rusak apa aja, Pak, ini? Nah, sepeda motor ini 2, TV 2, sama barang-barang itu. Barangnya ambruk itu, Pak, ya? Ya. Nggak tahu itu, saya belum tanya supirnya, ya kemungkinan ngantuk. Unit Laka Lantas Polres Tuban langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan menghimpun keterangan sejumlah saksi. Diduga kecelakaan terjadi karena supir truk tangki dalam kondisi mengantuk. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. 2 hari pencarian, jasad santri yang tenggelam di aliran Sungai Senari, Asahan, Sumatera Utara ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi. Korban tenggelam saat mandi bersama teman-temannya. Inilah detik-detik saat tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Muhammad Basit, santri Ponpes Adia Desa Meranti, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang menyaksikan proses pencarian terhadap korban pun histeris. Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah pemilik pondok pesantren oleh petugas dan disambut isak tangis keluarga. Sebelumnya korban tenggelam saat mandi di sungai bersama beberapa temannya. Korban ditemukan pada pencarian hari kedua di jarak 50 meter dari titik korban tenggelam. Bermain mandi-mandi di sungai dan 1 orang itu hanyut tenggelam. Kita melakukan pencarian itu 2 hari dan jam 14.30 tadi diketemukan korban kurang lebih 50 meter dari titik korban jatuh. Selanjutnya jenazah korban rencananya akan dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Siak, Riau untuk dimakamkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, ekshumasi jenazah kakak beradik Natasha Debbie Ramadhani dan Naila Debbie Anggraini di Malang, Jawa Timur, korban tragedi Kanjuruhan dilakukan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Ayah korban histeris saat pengangkatan jenazah kedua putrinya. Hasil otopsi diperkirakan selesai dalam waktu 2 bulan. Devi atau ayah Natasha Debbie Ramadhani dan Naila Debbie Anggraini histeris hingga kemudian pingsan setelah melihat pengangkatan jenazah 2 putrinya dari makam Patuk, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Malang. Natasha dan Naila, 2 dari 135 korban tragedi Kanjuruhan ini, diotopsi atas permintaan Deviato.
Proses autopsi metode ekshumasi dengan penjagaan 250 personil polisi dilakukan tim dokter gabungan yang dipimpin Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia Jawa Timur, Dr. Nabil Bahaswan. Autopsi atas permintaan kepolisian pada tim dokter forensik. Sementara seluruh tim dokter forensik tidak melibatkan dari kepolisian. Tim independen yang terdiri dari 2 penasehat, 6 operator. Kami membentuk dari 3 elemen institusi pendidikan kedokteran dan 4 dari fasilitas kesehatan. Proses autopsi sejak pembongkaran makam hingga tim dokter forensik melakukan serangkaian pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan penunjang berlangsung selama 7,5 jam. 2 jenazah korban telah dimakamkan sejak 1 bulan lalu. Independen. Berapa lama? Paling lama 8 minggu lah. Bisa lebih cepat. Kan kita mesti rensya yang paling jauh. Tergantung pemeriksaannya. Setelah proses ekshumasi, 2 jenazah korban kembali dimakamkan. Deviato terlibat pemakaman kembali kedua putrinya. Bisa terbuka semua ini agar biar yang mohon tolong untuk kejujurannya. Kejujuran masalah otopsi ini hasilnya mohon jangan dimanipulasi gitu aja. Mohon agar terungkap semua oknum pelaku tragedi Kanjuruhan, pembunuhan Kanjuruhan ini, agar bisa menjadi pasal 338 dan 345. Ini pembunuhan berencana. Sebelumnya, tim gabungan independen pencari fakta Kanjuruhan merekomendasikan polisi melakukan otopsi jenazah korban meninggal setelah semprotan gas air mata dalam pertandingan sepak bola Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Padahal seharusnya pengamanan pertandingan sepak bola tidak ada gas air mata sesuai aturan FIFA. Gas air mata disemprotkan polisi ke arah penonton di bagian tribun Stadion Kanjuruhan setelah 2 supporter Arema Malang turun ke lapangan untuk memberi semangat pemain. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan di tumpukan sampah tepi sungai di Tulungagung, Jawa Timur. Korban warga Trenggalek yang dilaporkan hilang sejak 3 hari sebelumnya. Tim Inafis Polres Tulungagung mengevakuasi mayat seorang pria di muara sungai Niyama, Besole, Besuki, Tulungagung. Mayat ditemukan warga yang mencari rongsokan dari sampah sungai. Warga setempat tidak ada yang mengenali identitas korban yang memiliki tato huruf Jawa. Dari hasil penelusuran polisi, korban diketahui sebagai warga luar Tulungagung. Identitas sementara tadi awalnya belum ketemu, saat ini sudah dihubungi keluarganya, mudah-mudahan itu dari Trenggalek. Sementara begitu dihubungi, nanti nunggu datang ke Polsek Besuki, demikian. Jenazah korban divisum di RSUD Dr. Iska Tulungagung untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan terkubur lumpur di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Diduga korban pembunuhan. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 6 hari sebelumnya. Polisi dibantu warga mengangkat mayat Romli di bekas galian alat berat tepi Sungai Menang, Karangsia, Ogan Komering Ilir. Petani berusia 44 tahun ini dicari keluarganya setelah 6 hari menghilang. Penemuan korban berawal dari warga yang merasakan bau menyengat dari tepian sungai. Terhadap orang-orang yang menjadi terduga terhadap kejadian tersebut. Bisa dibunuh, Pak? Dugaan demikian. Nah, nanti motifnya akan kita sampaikan pada saat pelaku bisa kita tangkap. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Sementara polisi kini memburu terduga pelaku pembunuhan. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Berulang kali mendekam di tahanan, seorang wanita berjuluk Ratu Copet kembali terekam CCTV saat beraksi di sebuah mal.
Ikuti selengkapnya informasinya, tetaplah bersama Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Muda, 86.